In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum fidere Patris allegro veritas liberabit vos. Ada hal yang menarik ya. Setelah hampir sebulan lebih ada apa? Istilahnya ada TikTokan ya. Maksudnya ada penjelasan terhadap Mariologi Katolik, ada penjelasan di sosial media dan beberapa pendeta mengikuti lalu semakin naik level. Begitu sudah mau sampai pada titik pemahaman Katolik, mereka akhirnya jatuh kembali ke kubangan yang sama tanpa alasan apa-apa. Jadi seluruh penjelasan Katolik diabaikan saja dan sang kerbau kembali ke kubangannya sendiri lalu bermain lumpur di situ. Keren sekali ya. Nah, mari kita bahas khotbah seorang pendeta yang pernah membaca dan menganalisis argumen dari Patris Allegro, dan Patris Allegro menilai dia sedikit bertahap naik ke atas, tapi kemudian entah kenapa dia balik dan jatuh ke jurang yang sama. Kita akan lihat. Maksudnya ini sebagai edukasi untuk orang Katolik bahwa ketika seseorang bertanya tentang iman Anda, sebenarnya dia tidak mau, dia tidak ingin tahu, dia hanya mau tahu aja, bukan mau tahu banget. Nanti setelah diberi penjelasan, begitu dia mau paham, ini berarti terlalu Katolik, kembali saja ke Protestantisme. Itu menarik, dan saya akan tunjukkan melalui khotbah terbaru dari pendeta Ezra Soru bahwa poin-poin yang diangkatnya dalam khotbahnya itu sudah diperdebatkan ya, antara lain oleh dia sendiri, oleh pendeta Mel Atok, oleh pendeta MIM, oleh pendeta Deking Gadas, beberapa pendeta lainnya yang sebenarnya sudah diarahkan untuk naik. Begitu pintu Katolik terbuka, mereka langsung bahaya ini, berarti kita bisa jadi Katolik ini. Akhirnya kembali ke kubangan yang sama. Saya akan tunjukkan bahwa itu kubangan yang sama. Jadi ya, bagaimana ya, kalau kerbau sudah nyaman dengan kubangan, ya dia harus kembali ke kubangan itu ya. Oke. Ini bukan disclaimer ya, ini bukan penghinaan terhadap pribadi, tetapi pembahasan analisis argumen ya. Jadi artinya kita akan berputar-putar di tempat yang sama karena masalahnya adalah otoritas. Mari kita bahas ya. Ini lebih ke edukasi untuk orang Katolik bahwa ternyata pendeta mau teriak sebesar apapun argumennya akhirnya kembali ke kubangan ya, seperti kerbau akhirnya kembali ke lumpur dan main lumpur di situ. Kamu cocok main lumpur saya. Jadi ketika kesimpulan sudah datang sebelum premis. Jadi ternyata mereka mengajak dialog-dialog selama ini, begitu sudah mau pintu Katolik sudah terbuka, akhirnya mereka balik, terancam, alarm langsung bunyi. Ya, oke. Jadi mari kita bongkar mesin argumen seorang pendeta yang terhormat Ezra Soru tentang Maria. Mesin argumennya seperti apa. Jadi ada sesuatu yang menarik dari pembicaraan terbaru Ezra Soru tentang Maria. Saya melihat di sosial media itu 11 jam yang lalu. Bukan terutama karena dia mengutip banyak ayat, itu perkara biasa ya. Tetapi karena semakin lama dia berbicara, semakin terlihat bahwa perdebatan sebenarnya tidak berlangsung pada tingkat ayat, melainkan pada tingkat asumsi filosofis yang dibawa sebelum ayat dibaca. Nah, itu penting. Dan disitulah persoalan. Here comes the problem. Karena seseorang bisa membawa satu koper penuh ayat Alkitab, tetapi kalau kategori filosofisnya salah, koper itu hanya membuat perjalanan menuju kesimpulan yang salah menjadi lebih berat. Geser-geser seolah-olah berat, tapi kesimpulannya sudah menuju kesalahan. Yang lebih menarik lagi, beberapa premis Ezra Soru justru benar. Kristus adalah satu-satunya penebus. Kristus adalah mediator keselamatan yang unik. Perkawinan bukan sesuatu yang najis.
Dosa bukan unsur konstitutif natur manusia. Sampai di sini, kita bisa duduk tenang dan minum kopi bersama. Masalah baru muncul ketika dia mulai berpikir bahwa dari premis-premis itu otomatis mengikuti seluruh kesimpulan Protestantisme yang sedang dia pertahankan. Dan di sini kopinya mulai tumpah. Ya, kayak masih ada. Ya, kita sudah pernah minum kopi bersama, tapi ternyata kopi para pendeta tumpah kembali. Mari kita bongkar. Kesalahan pertama, menyamakan mediasi Kristus dengan setiap bentuk mediasi. Kesalahan berulang. Nah, pendeta kita yang terhormat membangun argumennya seperti ini. Pengantara antara Allah dan manusia harus sekaligus Allah dan manusia. Kristus adalah Allah dan manusia. Maria hanyalah manusia. Maka Maria tidak mungkin menjadi pengantara. Dalam ceramahnya itu dia bahkan menegaskan bahwa syarat pengantara ialah mempunyai kealahan dan kemanusiaan sekaligus, lalu memakai 1 Timotius bab 2 ayat 5 sebagai palu terakhir. Kelihatannya rapi. Sayangnya kata equivokasi terbentuk dari dua kata bahasa Latin. Equal, atau dalam bahasa Inggrisnya equal, dan vox, jadi suara bunyinya sama. Equivokasi, pembunyi samaan, ya. Jadi equivokasi sudah masuk dari pintu belakang. Istilah mediator sedang dipakai untuk dua jenis relasi yang berbeda. Yang pertama itu mediasi ontologis soteriologis Kristus, yang memang unik. Ontologis soteriologis, keberadaannya untuk penebusan. Yang kedua itu mediasi partisipatif intersesoris dari makhluk yang sepenuhnya bergantung pada Kristus. Ya. Kalau tesis Ezra benar secara mutlak bahwa siapapun yang menjadi pengantara harus Allah sekaligus manusia, maka tamatlah riwayat doa syafaat. Pendeta mendoakan jemaat tidak boleh. Itu pengantara loh. Pengantara dalam arti mediasi partisipatif. Saya mendoakan sahabat, bahaya. Saya bukan Allah manusia. Paulus meminta jemaat mendoakannya. Ya, rupanya Rasul Paulus belum ikut seminar tentang definisi mediator versi ES. Ironisnya, 1 Timotius bab 2 sendiri, beberapa ayat sebelum ayat 5, justru meminta doa, permohonan, syafaat, dan ucapan syukur bagi orang lain. Jadi, satu mediator ternyata tidak berarti tidak boleh ada partisipasi manusia dalam mediasi doa. Ingat, fallacy of equivocation. Gereja Katolik juga tidak pernah mengajarkan bahwa Maria berdiri di sebelah Kristus sebagai mediator number 2, mediator nomor 2. Lumen Gentium artikel 60-62 itu justru secara eksplisit memulai dengan 1 Timotius bab 2 ayat 5 dan menegaskan bahwa Kristus adalah satu-satunya mediator. Peranan Maria sepenuhnya berasal dari, bergantung pada, dan mengambil daya dari mediasi Kristus. Keren kan, Katolik? Jadi argumen Ezra Sorus sebenarnya membantah posisi yang tidak dipegang Katolik. Nama filosofisnya sederhana, straw man dengan bantuan equivocation. Kata mediasi dibuat univokal, kemudian arti unik kristologisnya dipaksakan kepada semua penggunaan analogis dan partisipatif. Subtil dan hanya orang yang terpelajar yang bisa paham. Sorry ya. Seolah-olah karena matahari adalah sumber cahaya, maka cermin yang memantulkan cahaya otomatis menjadi pesaing matahari. Tenang, Bapak Ezra yang terhormat, yang terkasih, cermin tidak sedang melakukan kudeta kosmologis. Yang kedua, kalau ada Maria, berarti karya Kristus kurang sempurna. Bapak Ezra yang terhormat kemudian mengatakan bahwa apabila Maria mempunyai peranan dalam karya keselamatan,
itu berarti karya Kristus belum cukup atau belum sempurna. Ini contoh bagus dari fallacy of false dilemma. Dikotomi palsu. Buat seolah-olah dilema tapi bukan dilema. Kristus mengerjakan semuanya atau manusia sungguh berpartisipasi. Padahal teologi Kristen selama 2000 tahun mengenal kategori ketiga. Allah adalah penyebab utama, sementara makhluk sungguh menjadi penyebab sekunder karena partisipasi. Bahasa tomistiknya causa prima dan causa secunde. Allah menciptakan kehidupan, ya kan? Apakah karena itu Bapak Esra dan Ibu Esra tidak sungguh menyebabkan adanya anak? Allah mempertobatkan manusia. Apakah Paulus tidak boleh berkata bahwa dia menyelamatkan beberapa orang melalui pelayanannya? Kristus membangun gereja. Apakah para rasul tidak sungguh bekerja membangunnya? Kristus satu-satunya imam agung. Apakah karena itu tidak boleh ada imam yang berpartisipasi dalam imamatnya? Ya, ingat, kata kunci ini sering hilang dalam Protestantisme. Partisipasi. Itu metafisika yang sangat modern, ya. Karena kesalahan metafisika modern yang dianut Bapak Esra yang terhormat adalah mengira bahwa partisipasi selalu berarti kompetisi. Partisipasi selalu berarti kompetisi. Protestantisme itu memang lahir dari kompetisi, bersaing, haus kekuasaan. Mau jadi paus, Luther, Calvin dan Zwingli itu cita-citanya jadi paus, tapi jalan menuju tahta kepausan sulit. Dia bilang, kotong keluar kok jadi paus sendiri, kenapa? Di Katolik paus satu, mendingan di Protestan supaya mau jadi paus, angkat diri sendiri. Ya kan? Nah, ini partisipasi selalu berarti kompetisi, itu metafisika yang sangat modern. Ya, kalau satu pihak mempunyai kausalitas 100%, pihak lain harus 0%. Ya, oke, itu kalau metafisika modernnya. Dalam metafisika klasik, justru sebaliknya, kemahakuasaan Allah begitu besar sehingga dia mampu membuat makhluk menjadi sebab yang sungguh-sungguh tanpa kehilangan sedikit pun primasinya. Tuhan tidak kehilangan primasinya, keutamaannya. Tapi makhluk sungguh dibuat benar-benar menjadi penyebab. Ya, Tuhan menjadikan kamu penyebab sesuatu yang lain. Begitu. Satu nada biola dalam sebuah simfoni tidak mencuri kemuliaan komposer. Justru komposisi itu semakin menunjukkan kemahiran sang komposer. Kalau Pak Esra tahu musik sih. Apalagi Pak Deki dan MBM mungkin tahu sedikit gitar blues. Ya. Tapi ya Protestan pada umumnya menolak seni, ya, kecuali seni tipu-tipu. Yang ketiga, tentang Coredemptrix. Oke, Bapak Esra yang terhormat sedang menembak papan nama yang Vatikan sendiri sudah minta diturunkan. Ya, justru karena kamu asal tembak seperti itu, ya, Vatikan demi ekumenisme menurunkan standarnya supaya kamu bisa paham. Tapi toh tidak paham juga, ya. Di bagian lain, Bapak Esra memperlakukan Coredemptrix seolah-olah itu adalah doktrin Katolik yang berarti Maria menjadi kopilot penebusan. Yesus penebus, Maria rekan penebus. Kemudian dia bertanya, kira-kira Maria menumpahkan darah apa? Sebelum kita analisis secara ajaran resmi gereja, saya bilang, Yesus dapat darah dari mana? Yesus dari surga tidak ada darah. Dia ambil darah itu dari mana? Itu kenapa dia numpang di rahim Maria, supaya dapat darah, supaya nanti dikorbankan, supaya orang Protestan bisa kuar-kuar. Darah Yesus, itu darah Maria loh. Maria menumpahkan darah apa? Dikasih darah untuk Yesus. Lewat plasentanya. By logic, kan? Oke. Tapi masalahnya lebih lucu karena sejak 4 November 2025, Diskateri untuk Ajaran Iman, masih ingat kan?
4 November 2025, diskateri untuk ajaran iman dalam Mater Populi Fidelis justru menyatakan bahwa gelar core redemptrix selalu tidak tepat digunakan. Selalu tidak tepat digunakan. Bukan salah, selalu tidak tepat digunakan untuk mendefinisikan kerjasama Maria karena mudah mengaburkan peranan unik Kristus, sehingga disalah mengerti oleh Protestan. Gereja tetap mengakui kooperatio Maria, tetapi bukan sebagai penebus paralel yang menambahkan sesuatu kepada pengorbanan Kristus. Jadi saya mau tanya, tubuh dan darah Yesus itu datang dari mana, Pak Pendeta? Kalau bukan dari darah Maria, berarti Yesus itu alien dong. Dia bukan Homo sapiens, karena Homo sapiensnya itu datang dari Maria. Ya. Jadi kalau Esra berkata, Kristus satu-satunya penebus dan karya salib tidak membutuhkan tambahan, Katolik menjawab, amin, amin, amin. Dia kemudian berlari sekitar 1 kilometer untuk membantah sesuatu yang sudah orang Katolik aminkan di garis start. Tidak usah pakai lari panjang-panjang lagi. Lari dari mana ini? Dari jembatan Lilibab di cabang Lanudal itu hanya untuk membantah sesuatu yang sejak garis awal orang Katolik sudah bilang, oke, amin, amin, amin. Perdebatan yang sebenarnya sangat hemat lawan, ya. Tidak ada lawan, teriak-teriak sendiri. Yang keempat, kekeliruan terbesar pada Immaculata. Kita sudah bahas Immaculata ya berulang kali, dan pendeta-pendeta sebenarnya sudah sedikit naik level, tapi begitu mereka rasa bahwa ini pasti nanti Katolik, lebih baik kita pulang ke kubangan Protestantisme. Bapak Estra yang terkasih membantah doktrin yang dikarang sendiri. Kita akan lihat. Ini bagian paling penting. Bapak Estra menjelaskan Immaculate Conception dengan mengatakan bahwa menurut Katolik, Maria itu tidak mempunyai dosa asal, tidak berdosa, bahkan tidak mungkin berdosa. Nah, kalimat yang terakhir ini menjadi bahan utama serangannya. Padahal, definisi dogmatis Immaculate Conception bukan Maria mempunyai natur yang secara metafisis incapable of sin. Coba kamu duduk diskusi sama pendeta lain lah supaya samakan. Minimal pendeta Dekengares itu kumpul kamu supaya dia kesetunjuk bahwa ini kita harus maju ke atas dan turun kembali ke bawah lagi. Yang diajarkan gereja adalah bahwa sejak saat pertama konsepsinya, Maria oleh rahmat dan privilege Allah yang singular, berdasarkan jasa Kristus, dipelihara bebas dari noda dosa asal. Katekismus Gereja Katolik bahkan berkata bahwa Maria ditebus oleh Kristus secara lebih luhur. Tangkap ini, coba tanya pendeta lain yang sedikit lebih mau belajar, mau effort untuk belajar doktrin Katolik. Perhatikan perbedaannya. Preserved from sin tidak sama dengan metaphysically incapable of sin. Dicegah dari dosa tidak sama dengan secara metafisis tidak sanggup berdosa. Ya. Jadi beliau mengacaukan tidak berdosa karena rahmat Allah memeliharanya dengan tidak mempunyai kemungkinan ontologis untuk berdosa. Kemudian dia berkata, kira-kira kalau Maria tidak mungkin jatuh, untuk apa Allah mencegahnya jatuh? Ya tentu saja, kalau doktrinnya terlebih dahulu diubah menjadi Maria secara natur mustahil berdosa, argumen itu tampak hebat. Masalah kecilnya cuma satu, itu bukan dogma Katolik. Seperti seorang polisi mengumumkan keberhasilan besar menangkap pencuri, kemudian baru diketahui pencurinya tadi digambar sendiri di papan tulis, ditangkap. Strawman maksudnya. Kemudian ada ironinya bahwa Bapak Estra sendiri sudah menyediakan metafisika untuk Immaculata. Jadi dia sendiri sudah punya asumsi metafisik. Maksudnya, ya dia sendiri menyediakan asumsi metafisik untuk Immaculata, metafisika untuk Immaculata. Ya, yang sebenarnya tepat kalau dipakai terus. Beberapa menit sebelumnya, Bapak Pendeta ini menjelaskan sesuatu yang tepat sekali sebenarnya. Dosa bukan bagian hakikat manusia. Adam sebelum jatuh tetap manusia meskipun belum berdosa. Bagus, sangat bagus bahkan. Mari kita tegaskan lagi. Ketidakberdosaan
tidak membuat seseorang kurang manusia. Tetapi anehnya, ketika pembicaraan berpindah kepada Maria, prinsip antropologis tadi lalu ditaruh di mana ya? Buka laci kasih masuk, sembunyikan di laci. Ini prinsip antropologis yang benar. Ketidakberdosaan tidak membuat seseorang kurang manusia. Kalau Allah dapat menciptakan Adam dalam keadaan tanpa dosa, tanpa menghancurkan kemanusiaannya, apa kontradiksi metafisis kalau Allah memberikan rahmat istimewa kepada Maria sehingga dia dipelihara dari dosa? Kita boleh memperdebatkan apakah Allah memang melakukan itu, tetapi mengatakan hal itu mustahil atau inkoheren itu perkara lain. Dan Bapak Pendeta yang terhormat sendiri sebenarnya sudah memberikan premis yang menghancurkan keberatan metafisis tersebut. Ini namanya self-undermining argument. Kadang-kadang lawan debat terbaik bukan Katolik. Kadang-kadang lawan terbaik dari Esra Soru adalah Esra Soru 15 menit sebelumnya. Yang keenam, kalau Maria suci, ibunya juga harus suci. Regres tak berhingga, palsu. Jadi ini muncul dari selain Esra Soru, MYM juga jatuh ke dalam regres palsu ini. Kemudian De Quingadas juga bahkan jatuh ke sini. Jadi kenapa kamu mengandaikan regres palsu ini? Maksudnya kamu mengandaikan sendiri lalu memukul regres palsu yang tidak pernah diajarkan oleh orang Katolik. Kamu pasang ke Immaculata supaya bisa kamu tempeleng Immaculata. Orang Katolik, kamu buat apa di situ? Jadi begini ya, argumen regres tak berhingga yang palsu ini seperti begini. Argumen ini bahkan lebih klasik ya, klasik Protestan yang tidak pernah naik-naik level. Meskipun sudah diajar, sudah sedikit naik, turun lagi. Jadi Bapak Pendeta kita berkata kira-kira begini, kalau Yesus lahir dari Maria yang tanpa dosa, supaya Maria tanpa dosa, ibunya juga harus tanpa dosa, kemudian neneknya, lalu terus sampai Adam dan Hawa. Klasik, ya. Dan ketika diajar mereka tidak mau, karena kalau buang ini berarti selesai. Kita harus terima Immaculata. Waduh, bahaya kita jadi Katolik sudah katrom. Masalahnya, Katolik tidak mengajarkan bahwa Yesus membutuhkan ibu tanpa dosa, karena dosa bekerja seperti bakteri biologis yang menular melalui rahim. Jadi seluruh regres itu berdiri di atas premis buatan Esra, MYM, De Quingadas, siapa lagi yang pernah menyampaikan regres itu ya. Orang tanpa dosa hanya dapat lahir dari orang tanpa dosa. Itu bukan premis Katolik ya, itu premis buatan Protestan. Justru dogma mengatakan bahwa Maria dipelihara oleh anugerah Allah berdasarkan jasa Kristus. Tidak dibutuhkan Ibu Maria yang Immaculata, karena penyebab Immaculata bukan kebersihan biologis garis keturunan. Paham? Paham ya orang Katolik? Orang Katolik pasti paham. Tapi Protestan kok nggak paham-paham ya? Mereka minta ditunjukkan ayat Alkitab. Mana ayatnya bahwa tidak dibutuhkan Ibu Maria yang Immaculata karena penyebab Immaculata bukan kebersihan biologis garis keturunan? Penyebabnya adalah gratia Dei, rahmat Allah. Bayangkan seorang dokter memberikan vaksin kepada satu anak. Lalu seseorang berkata, kalau anak itu terlindungi, berarti ibunya harus sudah divaksin sejak kandungan, dan neneknya juga, dan buyutnya, sampai Homo erectus juga harus divaksin. Sondeto, yang dibutuhkan hanya dokter dan tindakan pencegahan. Regres Esra dan kawan-kawan bukan infinite regres dalam doktrin Katolik. Siswa seminari dong selesai misi. Itu hanya infinite regres dalam versi Katolik yang mereka ciptakan sendiri. Kesiannya, kenapa tiap kali bicara Immaculata, infinite regres ini selalu muncul? Ini manusia bayangan yang terpaksa harus hadir supaya argumen mereka kelihatan kuat. So sad ya. Yang ketujuh, Maria menyebut Allah juru selamat, berarti Maria pasti pernah berdosa. Waduh, bisa jatuh lagi di sini ya. Ini salah satu titik yang secara eksplisit dia arahkan kepada argumen Patris Allegro. Saya yakin Esra Soru tidak dengar pemaparan dari temannya sendiri, De Quingadas ya.
Ezra mengakui bahwa argumen Katolik itu seseorang dapat diselamatkan setelah jatuh atau dapat diselamatkan dengan dicegah supaya tidak jatuh. Lalu dia menjawab bahwa penggunaan juru selamat dalam Alkitab tidak mempunyai dasar linguistik bagi tindakan preventif dan menuntut satu ayat yang secara eksplisit menggunakan istilah itu demikian. Pak Ezra, sebenarnya kalau argumen ini kamu pakai secara konsisten, Tritunggal harus bubar. Kamu harus ikut Erastus Sabdono. Kamu harus ikut, mau tidak mau. Yang penting konsisten. Tapi kamu tidak akan konsisten. Karena Protestan itu konsisten untuk tidak konsisten. Di sini ada sekurangnya 3 masalah. Yang pertama, ada Bapak Ezra, Bapak Pendeta yang terhormat, mencampur semantik leksikal dengan modus tindakan. Arti satu kata dengan cara tindakan. Kata menyelamatkan itu menunjukkan relasi. Seseorang dibebaskan dari suatu bahaya oleh pihak lain, itu bukan? Nah, kata itu sendiri tidak mensyaratkan bahwa malapetaka harus sudah terrealisasi. Harus sudah terrealisasi. Tidak ada kan? Orang yang ditarik keluar dari sungai diselamatkan. Orang yang hendak jatuh ke sungai lalu ditahan juga diselamatkan dari jatuh ke sungai. Ya kan? Struktur kausalnya sama. Tanpa tindakan penyelamat, bahaya terjadi. Dengan tindakan penyelamat, bahaya tidak terjadi. Jadi keselamatan preventif bukan permainan kata. Itu adalah bentuk kausalitas yang sangat biasa. Ya. Yang kedua, beliau memaksakan biblical word fallacy. Fallacy biblical word. Ini sebenarnya teman-teman Anda Protestan lainnya pasti tidak setuju. Ya. Tapi untuk Bunda Maria terpaksa kamu harus pakai itu. Bapak Pendeta yang terhormat meminta kira-kira tunjukkan satu ayat di mana kata juru selamat berarti mencegah dosa. Oke. Tetapi doktrin tidak selalu harus muncul dalam Alkitab dalam bentuk kamus. Soter sama dengan penyelamatan preventif. Lihat halaman 427. Itu bukan ayat kitab suci. Teologi melakukan inferensi dari konsep, relasi, narasi, dan keseluruhan wahyu. Kalau metode Ezra suruh diterapkan konsisten, sekarang saya minta, silakan tunjukkan ayat Allah adalah satu ousia dalam 3 hipostasis. Tidak ada. Apakah Trinitas langsung bubar? Sondeto. Konsep teologis bisa benar meskipun terminologi teknisnya berkembang kemudian. Ya kan? Yang ketiga, beliau mengasumsikan sola scriptura untuk membuktikan sola scriptura. Di sini titik kuncinya. Kalimat beliau kurang lebih seperti ini. Kalau tidak ada ayat eksplisit yang mengecualikan Maria, Maria harus masuk ke dalam semua orang telah berdosa. Tetapi ingat, aturan bahwa setiap pengecualian teologis harus mempunyai ayat eksplisit, itu sendiri ayat berapa? Jadi sekarang Patrice Allegro minta, berikanlah ayat yang mengatakan bahwa setiap pengecualian teologis harus mempunyai ayat eksplisit. Itu ayatnya di mana? Paham sampai di sini? Bab berapa? Kitab mana? Disinilah epistemologi Protestan konservatif kadang punya selera humor yang halus. Semua doktrin harus dibuktikan eksplisit dari Alkitab, kecuali doktrin bahwa semua doktrin harus dibuktikan eksplisit dari Alkitab. Bisa tangkap ya? Semua doktrin, ini epistemologi Protestan konservatif. Semua doktrin harus dibuktikan eksplisit dari Alkitab. Kecuali doktrin bahwa semua doktrin harus dibuktikan eksplisit dari Alkitab. Paham? Coba pikir ulang lagi. Yang satu ini rupanya mendapat dispensasi ya. Nanti dalam penutup saya rangkum kembali yang ini. Tangkap. Semua harus ada ayatnya, kecuali prinsip bahwa semua harus ada ayatnya itu boleh dispensasi. Dia boleh tidak ada ayatnya. Bayangkan betapa pusingnya kita. Kemudian Roma 3:23, aduh, ulang lagi, jatuh ke kubangan yang sama ya, Pak Pendeta dan teman-teman Protestan. Roma 3:23 dan jebakan kuantor universal. Bapak Ezra yang terhormat berkata, semua orang telah berbuat dosa. Maria adalah orang. Tidak ada teks yang mengecualikan Maria, maka Maria berdosa. Secara bentuk silogisme kelihatannya bagus, keren. Dan orang yang tidak terpelajar ya sudah, oke, good.
Tepuk tangan. Tetapi problemnya ada pada premis mayor. Semua berarti setiap manusia individual tanpa pengecualian apapun. Apakah itu benar-benar fungsi Paulus dalam Roma bab 3? Kalau semua harus dipahami secara matematis mutlak, Kristus sendiri menjadi masalah karena dia sungguh manusia. Jadi ingat, perhatikan kata semua. Semua orang, semua berarti setiap manusia individual tanpa pengecualian apapun, kan? Ya. Kecuali tidak ada teks yang mengecualikan Maria, maka Maria berdosa. Tapi kan semua orang telah berbuat dosa. Ya, pengecualian itu dari mana? Sekarang kita akan bahas itu. Kalau semua harus dipahami secara matematis mutlak, Kristus sendiri kena menjadi masalah karena dia sungguh manusia. Ingat, semua manusia, semua orang. Kristus itu orang atau bukan? Esdra menyelesaikannya dengan mengatakan bahwa Alkitab secara khusus mengecualikan Kristus. Baik, Alkitab secara khusus mengecualikan Kristus. Berarti sudah diakui bahwa penggunaan semua secara retoris teologis tidak dengan sendirinya membuktikan tidak adanya pengecualian. Ingat, semua di situ artinya tidak semua, kan? Karena ternyata iya Kristus itu kecuali. Jadi maksud paham di situ. Semua yang dalam 323 itu tidak berarti semua. Ada pengecualiannya. Buktinya ada. Di ayat lain itu ada kecuali. Jadi semua dalam 323 itu tidak artinya tidak semua. Begitulah sebenarnya bahasa kitab suci. Dan bahasa itu ya seperti itu. Ya. Ya. Semua orang Flores menderita karena gempa bumi misalnya. Semua orang Flores mendapat bantuan gempa. Semua mata tertuju kepada pulau bunga itu. Oke, paham? Jadi perdebatan kembali kepada pertanyaan sebelumnya. Apakah ada alasan wahyu, kitab suci bersama tradisi apostolik, ini alasan wahyu ya, untuk memahami Maria sebagai pengecualian karena rahmat? Ini sebenarnya inti perdebatan kita. Itulah pertanyaan yang sesungguhnya. Roma 323 sendiri tidak menyelesaikan masalah dengan cara mengetukkan palu. Case closed. Di sini Roma 323 finita, causa belum finita. Ya. Kecuali kalau Roma berikutnya, Roma yang 323 ini belum. Kemudian tapenosis berarti rendah, maka Maria berdosa. Ini kayaknya argumen baru ya. Argumen baru setelah kita ini kayaknya kreasi pendeta sendiri ya. Pak Pendeta kemudian membaca Lukas bab 1 ayat 48. Allah memperhatikan tapenosis hambanya dan mengatakan bahwa kondisi rendah atau hina itu bukan keadaan seseorang yang suci tanpa dosa. Ini kategori mistake yang cukup telanjang bulat bahkan. Kerendahan sosial, kelemahan, kehinaan atau keadaan tidak berdaya bukan sinonim dengan culpa moralis. Ya. Orang miskin bisa suci, orang lemah bisa suci, orang yang secara sosial rendah bisa suci. Bahkan kalau tapenosis berarti keberdosaan, maka kita memperoleh teori moral baru. Kemiskinan adalah dosa. Agak sulit menjelaskan itu sambil membaca sabda bahagia. Berbahagialah mereka yang miskin. Dan yang ke-10, Maria menjalani pentahiran berarti Maria berdosa. Ini argumen ece-ece ya. Kok bisa ya seorang doktor teologi pakai argumen polemikus kayak gini? Esdra Soro juga menggunakan Lukas 2:22-24. Maria mengikuti ritual pentahiran setelah melahirkan. Kalau Maria benar-benar tanpa dosa, ritual itu tidak perlu. Keren. Mari kita. Ini kekeliruan kategori yang lebih sederhana lagi ya. Ritual impurity doesn't equal to moral guilt ya. Ritual pentahiran itu tidak sama dengan kesalahan moral ya. Dalam ritual impurity, ritual kenajisan, ritual untuk membersihkan kenajisan itu bukan berarti dia sudah bersalah secara moral ya. Dalam hukum Musa, berbagai keadaan membuat seseorang ritually unclean.
tanpa berarti dia melakukan dosa moral. Ya, dia bisa ritual itu dalam hukum Musa, ritually unclean, tanpa berarti dia melakukan dosa moral. Melahirkan bukan dosa, menstruasi bukan dosa, menyentuh mayat tidak otomatis berarti melakukan kejahatan moral. Najis ritual adalah kategori kultis legal, berdosa adalah kategori moral. Mencampurkan keduanya seperti mengatakan, ini analogi ya, mobil ini belum lolos uji emisi, berarti pengemudinya melakukan zina. Ini larinya kemana ini? Tapi ya seperti itu, kategorinya berbeda. Selain itu, fakta bahwa Maria menaati hukum Musa tidak membuktikan bahwa dia pribadi berdosa. Yesus sendiri menerima baptisan Yohanes yang berkaitan dengan pertobatan. Apakah berdasarkan logika serupa, kita harus menyimpulkan bahwa Yesus mempunyai dosa pribadi? Sondeto, tentu saja tidak. Kadang-kadang tindakan ritual dilakukan sebagai ketaatan dan solidaritas terhadap tata hukum, bukan sebagai autobiografi moral pelakunya. Masih ada lagi, semper virgo, lalu sampai, otomatis berarti sesudahnya berubah. Ini yang paling keren ya. Ingat, bayangkan seperti ini. Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai melahirkan. Titik di situ. Lalu pendeta Protestan tambah di situ. Sesudah itu mereka beraham-aham seperti kami para pendeta. Tambahan itu datang dari mana? Ya, teksnya titik. Begitu. Untuk Matius bab 1 ayat 25, Bapak Esra yang terhormat memakai analogi, kalau libur sampai tanggal 10, sesudah tanggal 10 liburnya selesai. Karena Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir, berarti sesudah Yesus lahir mereka bersetubuh. Tambahan ini yang penting. Jadi supaya mereka bersetubuh, pendeta ini harus pakai analogi kalender supaya mereka bisa bersetubuh. Kedengarannya intuitif ya, kedengarannya intuitif. Ya. Tetapi bahasa bukan program komputer. Kata sampai tidak selalu menginformasikan perubahan keadaan setelah titik waktu tersebut. Ini kata sampai. Dalam bahasa Alkitab, konstruksi semacam itu sering hanya menegaskan keadaan sampai hingga titik yang sedang dibicarakan, tanpa mengatakan apapun mengenai sesudahnya. Jadi tambahan itu datang dari mana? Jadi dari A tidak terjadi sampai B, A tidak terjadi sampai B. Tidak secara logis selalu mengikuti bahwa sesudah B, A terjadi. Itu namanya non sequitur temporal. Contoh kalimat, duduklah di sisi kananku sampai aku mengalahkan musuh. Jadi kalau sampai sesudah Tuhan mengalahkan musuh, kamu boleh pindah tempat kemana, ke sisi kiri, begitu. Sampai selamanya. Kalau sesudah selamanya, bagaimana? Pokoknya perhatikan kata sampai itu, bahaya kalau sampai mati aku akan selalu mencintaimu. Begitu mati tidak mencintai lagi kan? Dan banyak contoh ya. Mari kita bahas analogi. Analogi libur sampai tanggal 10 hanya membuktikan bahwa dalam contoh yang dipilih Esra, kata sampai mempunyai implikasi perubahan. Itu contoh yang dipilih itu, yaitu libur itu. Libur itu. Yang harus dibuktikan justru apakah konstruksi dalam Matius bab 1 ayat 25 itu mempunyai implikasi yang sama. Ya, tidak boleh kamus diganti dengan kalender sekolah. Ya. Ini buat kalender supaya bisa. Yang ke-12 itu saudara-saudara Yesus. Ini kayaknya rombongan besar ini. Otomatis berarti anak biologis Maria. Fibidat Helvidianisme muncul kembali. Jadi bab pendeta kemudian menunjuk Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas sebagai saudara Yesus dan menganggap perkara selesai. Berarti Maria mempunyai anak-anak lain. Saya juga saudaranya Yesus loh. Kita semua ini saudaranya Yesus. Saudara angkat kan? Ada elfosnya Yesus. Tetapi di sini dia kembali mengasumsikan apa yang harus dibuktikan.
saudara sama dengan anak biologis dari ibu yang sama. Oh ya, saudara itu sama dengan anak biologis dari ibu yang sama. Oh ya, presiden biasanya bilang saudara-saudari, kamu anak biologis dari Pak Prabowo kah? Presiden RI sekarang ini, Pak Estra. Ketika dia dalam pidatonya menyapa, saudara-saudariku, hari ini 17 Agustus, apakah kalian semua adalah anak biologis dari ibu yang sama dengan Pak Presiden? Itu namanya petitio principii. Dalam lingkungan semitik terutama dan pemakaian kitab suci, istilah kekerabatan mempunyai rentang lebih luas daripada terminologi keluarga nuklir Indonesia modern. Dari fakta bahwa teks menyebut Adelphoi Yesus memang merupakan data yang harus dijelaskan, tetapi data itu belum identik dengan kesimpulan anak kandung Maria. Ya. Menarik juga bahwa Esdras sendiri mengakui gereja ortodoks mempertahankan Semper Virgo. Itu penting secara historis, karena persoalannya tidak lagi dapat dipasarkan sebagai Katolik abad pertengahan melawan pembacaan Kristen normal. Keperawanan abadi Maria adalah keyakinan Kristen kuno yang bahkan bertahan di luar persekutuan Roma. Cas dulu laptop aus. Ya, jadi Hilfidian itu bidat. Keperawanan abadi Maria itu keyakinan Kristen kuno yang bahkan bertahan di luar persekutuan Roma. Nah, kita rangkum, kesalahan filosofis paling mendasar itu univocity. Univocity, satu bunyi saja. Ya. Kalau semua kekeliruan Bapak Pendeta tadi diringkas menjadi satu, masalah terbesar Pendeta Esdras Soru dalam ceramah terbarunya adalah kecenderungan membaca konsep secara universal. Kecenderungan membaca konsep secara bukan universal, univokal. Mediator hanya boleh berarti satu macam mediator. Partisipasi berarti menambah. Kerjasama berarti kompetisi. Keselamatan berarti hanya mengangkat orang setelah jatuh. Kesucian berarti tidak boleh mengalami najis ritual. Semua harus menjadi kuantor matematis mutlak. Saudara harus berarti saudara kandung. Sampai harus berarti keadaan sesudahnya berubah. Padahal teologi Kristen klasik hidup dari analogi, partisipasi, hierarki sebab, dan distinctiones, pembedaan. Ya, pembedaan subtil, distinctiones. Ex distinctio claritas, dari pembedaan itu baru muncul kejelasan. Dan justru disinilah teologi Katolik, terutama dalam kerangka metafisika klasik, berbeda tajam dengan pola pikir either or tersebut. Saya sudah pernah menjelaskan. Pola pikir Protestan dan Bidat pada umumnya itu atau. Pola pikir Katolik dan yang universal itu dan. Jadi Protestan itu either or, Katolik itu both and. Ya. Kristus dapat menjadi satu-satunya mediator dan makhluk berpartisipasi dalam mediasinya. Kristus dapat menjadi satu-satunya penebus dan manusia dapat bekerja sama dalam penyebaran buah penebusan. Rahmat dapat sepenuhnya berasal dari Kristus dan bekerja sungguh dalam Maria. Keselamatan dapat sepenuhnya merupakan anugerah dan mempunyai bentuk preventif. Tidak ada kompetisi karena makhluk tidak berdiri pada level kausalitas yang sama dengan Allah. Ya. Dan sekarang kita lihat ironinya sebagai penutup. Pada akhir ceramah, Pendeta Esdras Soru memberi analogi yang sebenarnya bagus. Maria katanya seperti seorang menteri. Jangan diturunkan menjadi RT, tetapi jangan pula dinaikkan menjadi presiden. Saya setuju dengan prinsip ini. Masalahnya cuma satu. Siapa yang menentukan bahwa Maria cuma menteri? Esdras. Berdasarkan apa? Berdasarkan interpretasi Esdras Soru terhadap Alkitab. Siapa yang mengesahkan interpretasi itu? Esdras Soru dan tradisi hermeneutis yang dia terima. Jadi struktur argumennya akhirnya menjadi agak menggemaskan, ya, agak-agak menggemaskan. Maria jangan diberi kedudukan lebih tinggi daripada yang seharusnya. Baik. Yang seharusnya menurut siapa? Yang seharusnya menurut siapa? Menurut pembicaraan saya. Nah,
Di titik itu kita sudah meninggalkan Mariologi dan kembali kepada persoalan yang jauh lebih mendasar, otoritas epistemik. Siapa yang berhak menetapkan batas ortodoksi? Gereja Apostolik yang membaca kitab suci di dalam tradisi, atau pembaca modern yang datang 2000 tahun kemudian menyusun sendiri definisi mediator semua sampai saudara keselamatan, lalu memakai definisinya sendiri untuk mengadili seluruh tradisi? Disitulah perdebatan sesungguhnya berada. Bukan pada Maria terlebih dahulu, tetapi pada pertanyaan, siapa yang memegang kamus ketika kitab suci dibaca? Karena kadang masalah apologetika bukan kekurangan ayat. Masalahnya adalah seseorang sudah menentukan arti setiap kata sebelum Alkitab sempat berbicara. Dan setelah itu dia dengan gembira mengumumkan, lihat, Alkitab ternyata sepakat dengan saya. Ya, tentu saja. Kalau hakim, jaksa, penerjemah, dan penyusun definisi semuanya orang yang sama, vonis memang biasanya keluar sangat cepat. So, good job, dan silahkan berkubang di tempat yang sama. Jadi, dialog kita akhirnya pendeta sendiri yang memilih untuk turun kembali, pulang ke kubangan Protestantisme kan. Itu dijamin oleh undang-undang negara. Lanjutkan. Tapi ini adalah edukasi untuk orang Katolik, bahwa ternyata para pendeta cari tahu, tapi ya sesudah itu mereka mau kembali ke kubangan bidat Protestantisme. Good job. Untuk orang Katolik, keep calm and stay away from Protestantism. Tuhan memberkati dan Bunda Maria mendoakan kita semua. Amin.